Saya selalu bilang bahwa kedekatan dalam komunikasi itu penting banget. Karena kalau nggak dekat dengan audiens, maka nggak akan pernah bisa mendapatkan apa-apa dalam sebuah komunikasi. Nah, kedekatan itu bisa macam-macam dengan berbagai macam cara. Tapi di buku saya, Speak for Money, yang ini. Saya jelasin ada 5 macam kedekatan yang biasa terjadi ketika kita akan melakukan sebuah komunikasi. Yang pertama, kedekatannya disebut dengan kedekatan basa-basi, alias cuman ya ngomong hai dijawab hai, ngomong apa kabar jawab apa kabar, ngomong halo dijawab halo, basa-basi. Gimana? Baik. Dari mana? Dari sana. Keadaan aman? Aman. Itu basa-basi. Itu awal dari sebuah kedekatan. Nggak apa-apa. Segala sesuatu itu pasti ada awalnya. Jadi kalau ketemu dengan orang, ingin berkomunikasi, awalnya dimulai dengan kedekatan basa-basi. Udah mulai deket. Daripada jauh, kan harus ada pendekatan awal. Nah, nggak boleh berhenti sampai di situ. Habis dari kedekatan basa-basi, biasanya kita mulai dengan kedekatan berikutnya, yaitu adalah kedekatan informasi. Kedekatan informasi adalah ketika lo bertanya kepada komunikan, ya, komunikator bertanya pada komunikan tentang sesuatu dan dijawab. Pertanyaannya kalau bisa, ketika ingin mendekatkan diri kepada orang lain, jangan gunakan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan ketika kamu nanya, apa kabar? Jawab baik. Dari mana? Dari sana. Sudah apa belum? Sudah. Atau iya atau tidak? Tidak. Itu adalah sebuah pertanyaan tertutup. Akan lebih baik untuk mendapatkan kedekatan diri, pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Apa pendapatnya? Bagaimana kondisinya? Nah, ini nanti akan masuk ke kedekatan berikutnya. Jadi di kedekatan informasi tadi adalah ketika sebuah pertanyaan lalu dijawab, maka sudah mulai ada informasi yang tertukar. Sehingga mulai ada kedekatan selanjutnya. Rasanya. Sehingga ujung-ujungnya bisa akan semakin akrab kita dengan orang yang diajak bicara. Dengan audiens kamu. Nah, kita akan masuk ke kedekatan berikutnya, yaitu adalah kedekatan pendapat. Ini ketika sudah mulai bertukar pikiran. Misalnya, sama-sama dari sebuah daerah tertentu. Ibu saya adalah orang Jogja. Jadi kalau ketemu dengan orang Jogja, kan selalu bertanya di awalnya, apa kabar? Baik. Gimana nih keadaan sekarang? Oh iya, keadaan juga lumayan lah. Dari mana asalnya Bapak, Ibu? Dari Jogja. Nah, bisa masuk nih ke kedekatan informasi. Wah, sama dong. Ibu saya juga dari Jogja. Jogjanya di mana? Dia bilang, oh saya Jogjanya di sini. Saya bilang, saya Jogjanya di Bausasran. Oh kalau gitu Mas Bram begini ya, Bausasran sekarang begini, yang deket ini kan, deket itu kan. Mulai tuh obrolannya bisa lanjut, bisa semakin ngobrol santai, ada kedekatan, ada bahasan, supaya kita bisa mendapatkan perhatian lebih banyak daripada audiens kita atau orang yang kita ajak bicara. Dari situ masuk ke kedekatan keempat, yaitu adalah kedekatan rasa. Wah, ketika yang dekat rasanya itu biasanya sudah mulai banyak samanya. Misalnya sama-sama dari Jogja. Lalu sama-sama suka gudeg. Apalagi gudeg yang saya suka adalah gudeg yang ada di sebelah sini. Di Malioboro di depan toko ini. Wah itu enak banget. Iya pak, saya juga selalu makan di situ kalau setiap saya ke Jogja. Dan itu biasanya saya habis 3 piring pak. Sama mas, saya juga. Nah, ketika mulai ada kata sama mas, saya juga, rasanya kok kita kayak kenal lama, itu namanya terjadi sebuah kedekatan rasa. Begitu muncul kedekatan rasa ini, orang akan lebih terbuka. Contohnya, dilihat dari bahasa tubuhnya. Kalau kedekatan basa-basi, misalnya saya menghadap ke sini, lalu lawan bicaranya menghadap ke depan, itu adalah hal yang biasa. Kan, oh ya gitu, oke mas, oke. Itu masih kedekatan basa-basi. Begitu ada informasi, mas dari mana? Oh dari Jogja. Udah menghadap ke sini. Saya mulai lagi, oh Jogja, saya dari Bausasran, dari mana? Oh dari sini. Oke. Terus mas, kalau di Jogja suka makan apa? Gudeg. Sama, saya juga suka gudeg. Mulai itu menghadap. Akhirnya, coba deh, ketika kedekatan rasa sudah mulai muncul, pertukaran informasi sudah banyak, obrolannya sudah semakin seru, biasanya jadi hadap-hadapan. Itu masuk ke dalam sebuah teori, ketika seseorang menyukai orang lain, maka arah pusernya itu menghadap ke orang tersebut. Itu adalah teori Udel. Ada di buku saya yang ini nih kayaknya.
yang my public speaking, kalau soal teori udel itu ya. Jadi, teori udel adalah ketika orang menghadap ke orang tertentu yang dia sukai secara rasa. Dengan demikian, orang tersebut akan menunjukkan ketertarikan. Itu yang keempat. Yang kelima, guys, adalah sebuah kedekatan cinta. Nah, ini biasanya saya selalu kasih tahu ke orang-orang yang kepingin mengutarakan, menyampaikan perasaan cinta. Lewat dulu dari 4 tadi. Kedekatan basa-basinya udah lewat. Kedekatan pendapatnya udah dilewati. Kedekatan informasi sudah dilakukan. Kedekatan rasa sudah didapatkan. Baru masuk ke kedekatan cinta. Kedekatan cinta tuh ngobrolnya udah bisa segala macam diobrolin. Sudah jauh lebih tenang, sudah jauh lebih akrab, sudah menggunakan kata cinta, sudah menggunakan bahasa tubuh yang menunjukkan rasa sayang. Itu adalah kedekatan cinta. Jadi sebenarnya ketika kita bicara kepada audiens, teknik ini pun bisa dilakukan. Walaupun kita berhadapan dengan banyak audiens, kita memulai dengan basa-basi, tapi ketika terjadi interaksi antara pembicara dengan audiens, maka interaksi tersebut akan membuat audiens merasa lebih dekat dengan pembicaranya, walau belum pernah dikenal sebelumnya. Belum pernah lihat, belum pernah dengar, belum pernah tahu, tapi begitu ada pertanyaan, mereka jawab, "Apa kabar?" "Baik," basa-basi. "Gimana nih pendapatnya tentang public speaking? Penting nggak?" "Oh, penting." "Kenapa penting?" Wah, mulai ngomong. Ada tuh kedekatan pendapat. "Oh, gitu. Kalau di sini biasanya orang-orang public speaking seperti apa sih?" "Oh, di sini begini, Mas. Kalau dari daerah saya begini, Mas. Kalau dari tempat saya begini, Mas." Ada tuh kedekatan informasinya. "Sama Bapak Ibu, saya juga begitu. Saya walaupun bukan dari sini tapi mengalami semua yang dirasakan Bapak Ibu." Sama, rasanya sama. Kedekatan rasanya didapat. Dengan demikian, ketika kita bicara, mengajar, memberikan presentasi, memberikan ilmu, berbagi, sharing, akan mendapatkan kedekatan cinta. Menjadi pembicara yang dicintai. Karena pembicara yang dicintai tentunya adalah pembicara yang memiliki kedekatan tertentu dengan audiensnya. Bahkan itu bisa terjalin terus-menerus lewat sosial media, di Instagram sering menegur, follow-followan, saling like, saling ngobrol. Sehingga kemanapun kamu pergi, kemanapun informasi yang kamu berikan mengenai apapun yang biasa kamu sampaikan dalam presentasi dan lain-lain, akan membuat orang lain selalu memperhatikan. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Ingin jadi pribadi yang bermanfaat? Jangan lupa untuk mendekatkan diri dengan lawan bicara. Dekatkan diri dengan audiens. Supaya lebih nyambung dan akhirnya lebih klop. Dan apapun yang kamu sampaikan lebih mudah dimengerti, lebih mudah diterima. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.